Ya, ya pun. Tes. Tes. Tes suara dicoba. Ya. Siap. Itu. Tes suara. Oke, dumateng para hadirin hadirat rahimakumullah, kita lajengaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'at nafarin ta'il qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Dados surga menika rindu terhadap 4 golongan sepindah inggih punika rindu datang tiang-tiang ingkang rajin membaca Al-Qur'an. Masalah pahala sampun dawuh-dawuh kathah ingkang nyebataken saking dawuhipun para ulama utawi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggal terkait fadilahipun utawi ingkang purun maos Al-Qur'an dipun riwayataken saking an Abdullah bin Mas'ud annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Dipun riwayataken saking Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an, maka ia memperoleh satu kebaikan karenanya. Dan kebaikan itu akan dibalas dalam 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku katakan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Nah, menika menggah salah setunggal fadilahipun kagem tiyang ingkang purun ingkang merutinkan membaca Al-Qur'an. Nah, lewat momen kajian enjing punika, mugi-mugi kita sedaya menika dipun paringi gampil anggenipun belajar maos Al-Qur'an lan mugi-mugi saged pikantuk fadilahipun. Para hadirin rahimakumullah, ingkang salajengipun inggih punika hafizil lisan. Golongan ingkang angka kalih inggih punika tiyang ingkang tansah njagi lisanipun. Nah, maksudnya dipun jagi niku pripun? Nggih dipun jagi saking ucapan-ucapan ingkang boten sae. Arupi kata-kata kotor, ucapan laknat, ghibah lan lintu-lintunipun. Menapa malih wonten ing akhir zaman menika seiring dengan perkembangan teknologi ingkang boten saged dipun bendung. Nek riyen menika ada istilah mulutmu harimaumu, tapi nek sakniki niku dipun tambah ketawis. Boten namung mulutmu harimaumu, tapi juga tanganmu harimaumu. Lah menika kita kedah bijak dalam menghadapi kondisi menika. Napa malih menika wonten ing salebetipun wulan Ramadan. Hal salajengipun babagan hafizul lisan menika kedah kita perhatosaken. Keranten ugi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum ayatub tilu thawabahu al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-ghamusu wan nadharu syahwatin. Ada 5 perkara yang
dapat menghancurkan pahala puasa. Dalam arti ketawise awake dhewe saking enjing dugi sonten menika mboten ngunjuk, mboten dahar, akan tetapi keranten rusak krana hafizil lisan utawi jaga lisan menika akhiripun kita mboten merkoleh pahalanipun. Ingkang pertama inggih punika berdusta. Nggih, al-kadzibu goroh. Jadi berdusta menika dalam bahasa Jawa namine saged dipun astari berbohong, ngapusi dan seterusnya. Nomor kalih inggih punika menggunjing, ghibah. Iki apa namanya? Ghibah menika dosa yang tidak terasa yang sering kita lakukan tapi efeknya sangat sangat besar apalagi pas pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya adalah anamimah, adu domba. Adu domba ya. Antara A dan B semula adalah akur karena diadu domba A dan B menjadi dua orang yang saling bermusuhan. Nah, itu apa? Itu adalah diakibatkan oleh hafizul lisan karena tidak bisa menjaga lisan. Yang selanjutnya yaitu bersumpah palsu. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah memandang lawan jenis dengan menggunakan atau dengan syahwat. Nah, semuanya itu dapat menjadikan puasa kita itu menjadi batal, artinya tidak mendapatkan pahala daripada amal puasa tersebut. Nah, para hadirin yang saya hormati, selajengipun golongan ingkang angka 3 inggih punika mut'imil ji'an. Tiang ingkang seneng utawi sregep paring dedaharan wonten ing tiang sanes agem tiang ingkang dalam kondisi kelaparan. Dan alhamdulillah wonten ing masyarakat kita menika sampun napa niku terbentuk adat ingkang sae arupi nek sonten dipun adakan buka bersama. Dipun adakan tadarusan terus salajengipun dipun lajengaken kalian buka bersama. Dan ini adalah merupakan kebiasaan yang baik dan perlu didukung khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang kita tidak tahu di situ secara ekonomi, secara menyeluruh maupun boten. Tapi yang jelas itu adalah merupakan suatu kebiasaan ingkang sae, ingkang kedah kita kebiasaaken kalih adep-adep membantu tiang sanes utawi paring dedaharan wonten ing tiang sanes. Langkung-langkung wonten ing bulan Ramadan. Para hadirin salajengipun ingkang angka sekawan inggih punika tiang ingkang purun poso wonten ing salebetipun bulan Ramadan. Alhamdulillah ugi menika nggih sampun kita laksanakaken, kita lampahi wonten ing dinten kelima wonten ing dinten menika. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambih." Dinten ingkang poso Ramadan dalam keadaan iman dan murni murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, maka baginya diampuni segala dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Para hadirin rahimakumullah, itulah keempat golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dari yang pertama adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang rajin atau bisa menjaga lisan, yang ketiga adalah orang-orang yang senang memberi makan kepada orang lain, kepada orang yang sedang dalam keadaan lapar, dan yang keempat adalah orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh lan sedaya masyarakat kita lan ugi masyarakat sekitar di sekitar kita pada khususnya menika SDSU pikantuk berkahipun wonten ing wulan Ramadan wonten ing taun menika.
semanten anggen kawula matur awal hingga akhir wonten kelintah-kelintunipun atur kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Menawi wonten pertanyaan utawi napa niku saran mengke saged lewat chat utawi lewat KUA Kecamatan wabarakatuh. Dumateng para hadirin ingkang rawuh ingkang kawula hormati, menawi wonten saran maupun kritik terhadap pelaksanaan kajian online pada pagi hari ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau sedikit bertanya kepada Ustadz Ibu Mahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit bertanya kepada Pak Ustadz, amalan apa yang kita menjalankan di bulan puasa, amalan yang sekiranya kita ringan untuk melakukannya, akan tetapi pahalanya besar. Nanti yang akan dijanjikan oleh Allah kita mendapatkan pahala yang besar. Itu saja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut bisa langsung ditanggapi terkait pertanyaan dari Mbak Maryuni. Oke, terima kasih kepada Mbak Maryuni selaku penyuluh bidang halal KUA Kecamatan Sukorejo. Apakah ibadah yang pahalanya besar yang dapat kita lakukan dan mudah untuk dilaksanakan atau mudah untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini? Ngoten nggih Bu Yini. Jadi ibadah yang paling mudah kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita kebiasaan sehari-hari masuk di kantor KUA Kecamatan Sukorejo, kita melaksanakan aktivitas sehari-hari didasari dengan ilmu, didasari dengan niat yang baik, didasari dengan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas itu pun tidak terasa yang seakan-akan kita masuk kantor secara tidak sengaja. Nah, itu pun bisa menjadi pahala yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang paling baik itu apa ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sebagai seorang katakanlah pedagang, maka kita sebagai pedagang yang baik, pedagang yang jujur dan untuk mencari nafkah dan seterusnya untuk keperluan keluarga, maka itu pun kegiatan dagang tersebut juga akan menjadi pahala yang besar bagi kita. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi aktivitas kita sehari sejauh kemampuan yang kita bisa. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin hadirat yang lain, jadi namanya ibadah dalam hal ini tidak harus, ya mungkin membaca Al-Quran memang ibadah. Sholat malam juga ibadah. Tarawih, tadarus, sedekah, semuanya itu juga bernilai ibadah. Tapi lebih luas, kegiatan-kegiatan di luar itu pun juga bisa dinilai dengan ibadah, tergantung niat kita, yaitu niat memperoleh
ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hadirin hadirat yang lain perlu dipun tambahkan utawi perlu dipun nyun pangapunten Pak Imam Barokah ini. Saya nyun pangapunten Pak Imam Barokah di tengah-tengah kalau wau wonten kesalahan teknis bagian operator. Di tengah-tengah tadi ini karena mungkin pertama operatornya ketahui sih akhirnya komputer pun hang, akhirnya pun sedaya Zoom niku putus. Dan pangapunten Pak Yang Barokah. Alhamdulillah terus atas kerawanipun Pak Yang Barokah. Oke, asmadun. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Din. Mungkin ada satu lagi, monggo yang ingin menanyakan sebelum kita tutup karena keterbatasan waktu pada pagi hari ini terkait Zoom-nya, dan bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bahwa kajian Ramadan online ini merupakan agenda pertama kali yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukorejo melaksanakan saat Ramadan mulai jam 9 sampai jam 10, di mana setiap minggunya kita mengambil tema yang berbeda seperti itu. Adapun nanti info lebih lanjut akan kita sampaikan di selanjutnya. Materinya sudah diterima oleh Bapak Barokah. Mungkin demikian kajian pada pagi hari ini, akan bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini ada yang baru gabung, Mbak Lailatul Fauziah. Selamat datang, cuman mohon maaf Mbak Lailatul Fauziah. Waktu keterbatasan memisahkan seperti itu, dan insya Allah akan disambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Atau untuk rekamannya ini nanti bisa dilihat di Facebook-nya KUA Sukorejo, di Instagram-nya KUA Sukorejo, atau di YouTube-nya, di YouTube akun KUA Sukorejo, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu, Ustaz Ibadah semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Saya selaku operator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan dan melaksanakan materi tadi banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari Senin. Kita akan kembali lagi pada hari Senin dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yang Barokah, rawuhipun Bu Siti Zulaika, Nur Pak Mas. Lanjut. Lailatul Fauziah. Oke. And meeting live.